Sudah ada desa mandiri, Bapak. Iya, Itu betul. bisa digambarkan barangkali seperti apa? Iya, jadi desa mandiri ini kan berangkat dari ada indikator penilaiannya, indeks desa membangun. Kemudian dilakukan eh, penginputan oleh rekan-rekan di desa sehingga nanti akan terbaca dengan scoring itu ada status desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Alhamdulillah kita di Sumeneb ini sudah tidak ada tertinggal dan sangat tertinggal. Yang ada berkembang, maju dan mandiri. Nah, dari tahun 2021 alhamdulillah kita itu baru satu desa mandiri, tapi di 2022 kita sudah ada tambahan 6 sehingga total desa mandiri kita ada 7. Desa apa Ada saja? 7 desa mandiri. Yang pertama di Lobuk. Lobuk ini mulai 2021. Kemudian di 2022 bertambah 6 yaitu di Desa Kolor, Paberasan, Pamolokan, Kebun Agung, Lenteng Timur dan Karduluk. Ini ada 7. Dan kemarin kami juga sudah bicara atau kita koordinasikan dengan semua jajaran di tingkat kecamatan, baik Pak Camat, kemudian pendamping di kecamatan, kemudian dengan rekan-rekan desa, kepala desa, khususnya dengan teman-teman AKD, bagaimana kita terus mendorong pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan kemasyarakatan ini bisa mengangkat status desa. Sehingga target kita insya Allah di 2023 ini akan bertambah kembali desa-desa mandiri sesuai dengan perkembangan kemajuan di desa. Ini yang kita punya komitmen yang sama insya Allah. Kami di DPMD, kemudian rekan-rekan di kecamatan, rekan-rekan kepala desa, dan juga para pendamping. Terakhir kemarin kami juga sudah berkolaborasi dengan seluruh kepala desa, pertemuan awal dengan stakeholder, kemudian kemarin terakhir dulu yang kedua dengan pendamping untuk bagaimana komitmen ini membangun menuju Sumeneb unggul, mandiri dan sejahtera ini bisa terwujud dengan status desa dengan pembangunan desa ini menuju kemandirian, unggul, kesejahteraan. Itu ada perbedaan ya, Pak, untuk dalam tahap penerimaan dana desanya antara desa mandiri dengan desa yang masih berkembang? Perbedaan apa aja? Oh ya, kalau dari tata cara pembayaran realisasi berbeda karena desa mandiri sudah dianggap tidak harus lewat 3 tahap lagi. Keistimewaannya kalau desa mandiri kemudian langsung hanya dua tahap. 60% di awal tahap pertama dan 40% di tahap kedua. Kalau yang Ini salah satu bentuk dari pemerintah memberikan mengapresiasi desa-desa tersebut sehingga lebih cepat pergerakannya. Ini harapan kita, sebagaimana juga kami punya komitmen dengan semua teman-teman kepala desa, tentu saya berkoordinasi dengan AKD, komitmen yang sama untuk bagaimana mendorong ini teman-teman sesuai dengan perkembangan pembangunan ya di setiap desa. Seperti itu. Siap. Untuk pencairan BLT di 2023 ini? Ya, Seperti alhamdulillah apa? sudah mulai terlaksana karena kemarin Bapak Bupati juga sudah menandai dengan menuliskan perdana di Desa Kaliana Barat, kemudian sudah diikuti oleh semua rekan-rekan di desa. Memang tahapan kita di triwulan 1 ini kan berdasarkan bulan berjalan. Jadi karena ini baru masuk bulan Februari, jadi teman-teman Kades sudah mulai membayarkan di bulan untuk Januari dan Februari. Dan di bulan Maret, setelah masuk bulan Maret, insya Allah teman-teman sudah komitmen untuk segera membayarkan. Dan kami sebentar lagi akan menyampaikan surat kepada rekan-rekan Kades melalui camat untuk segera menyelesaikan di bulan Maret triwulan 1, sehingga harapan kami di masuk bulan April triwulan 2 BLTDD ini sudah bisa direalisasikan tepat waktu. Apalagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Sudah masuk bulan Ramadan dan juga mau masuk Lebaran, sehingga ini insya Allah akan berdampak baik dengan pergeseran atau aliran keuangan di desa itu akan lebih baik karena masyarakat langsung menerima. Dan insya Allah kami berkonsultasi rencana kami di triwulan kedua itu langsung 3 bulan satu kaligus. Triwulan Jadi, kedua ya? triwulan kedua. Kalau saat ini kita masih bulan berjalan. Kemarin saya sudah bicara juga, jadi kita masih lakukan telaan. Secara regulasi memang kalau diperbolehkan, kami akan menyampaikan untuk triwulan 2 itu yang sudah menyelesaikan triwulan 1 dan sudah mempertanggungjawabkan triwulan 1 dapat mencairkan untuk triwulan 2. Dan itu bisa satu kaligus. Ini lagi telaan kami akan tetap mencari regulasi yang memungkinkan sehingga nanti tentu atas izin Pak Bupati
kami akan sampaikan surat itu kepada teman-teman di desa. Kalau untuk nominal Pak Kadis, itu ada perubahan nggak dari tahun sebelumnya? Tidak ada, Masing-masing KPM? tetap Berapa ada. untuk tahun 300 per bulan per orang per KPM. Untuk keseluruhan? Keseluruhan kita kan 10% minimal dari pagu yang ada. 8,1 ya kayak. Dari kalau 10% kita rata-rata dari angka total ya, dari total angka pagu kita 351. Kalau 10% berarti sekitar 35 ya, 10% nya dari 351. Jadi itu 10% minimal. Nah, minimal 10%. Tetapi teman-teman memang tidak pas 10%, 10,00, Kurang lebih 35. lebih dari 10%. Jadi rata-rata di main bisa 10,10, 10,15 karena untuk mencocokkan dengan KPM tadi. Berapa KPM? Yang tidak boleh di bawah. Sekabupaten berapa KPM? Jadi nanti kita hitung karena data masuk ke kami kan belum semua. Oh. Ya, jadi kita belum bisa menentukan pastinya Dari fitnya ya. Kalau kita hitung anu saja kan bisa ketemu Mas dari pagu sekian 10%-nya berapa. Tapi fakta di lapangan kan beda-beda teman-teman itu. Yang jelas setelah kami cek yang sudah masuk di kami itu tidak ada yang di bawah 10%. Artinya teman-teman KD sudah sangat komitmen untuk memberikan ini sesuai bahkan lebih daripada ketentuan minimal. Siap. Ini mungkin poinnya Mas yang penting bahwa teman-teman kepala desa mendorong BLT ini karena tidak kurang dari pagu minimal, bahkan lebih dari pagu minimal yang ditentukan oleh peraturan di Kementerian Desa. Harapan Pak? Nanti secara detail saya kasih gambaran angka, itu angka ya. Iya. Angka nanti saya sampaikan berapa jumlah yang sudah bisa kita produksi. Harapan kepada masing-masing pemerintah desa juga kepada masyarakat terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana desa. Iya, yang pertama ke teman-teman di desa, khususnya para penyelenggara pengelola keuangan akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Kemudian sesuai dengan keputusan kepala desa, nama-nama yang sudah ditetapkan disalurkan sesuai dengan mekanisme. Alhamdulillah untuk kita itu kan sudah non tunai Pak. Artinya langsung ada bank yang hadir ke sana untuk membayarkan kepada KPM. Nah, kepada KPM ya tentu mereka akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masing-masing ekonomi. Apalagi dengan keadaan sekarang ini kan inflasi dan semacamnya seperti itu, sehingga bisa beredar perputaran uang di situ. Nah, kepada teman-teman di desa, kecamatan, harapan saya tentu terus melakukan di kecamatan melakukan monitoring, kemudian teman-teman di desa melaksanakan sesuai dengan ketentuan, pelaksananya tepat waktu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.